Tidur sambil lapar, dalam keadaan lapar tuh bagus. Zaman sekarang ini, zaman sekalian, banyak sekali penyakit terjadi gara-gara apa? Gara-gara gula kita yang sering naik, gula darah. Udah ada naik gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan makan yang bersifat mengandung gula yang tinggi. Yang paling gampang. Semua kita habis makan, terutama makanan yang tinggi gula. Jangan 10 menit. Terutama orang-orang yang sudah banyak sakit. Penyakit modern yang ada zaman sekarang ini sering tadi sudah dijelaskan di awal tadi, sering berawal dari apa? Dari melawan atau bertentangan dengan fitrah. Ya. Orang Padang dari dulu makan nasi Padang. Betul? Tapi sekarang rumah sakit stroke ada di Bukit Tinggi. Apa salah nasi Padangnya? Ya, salah kebiasaannya. Habis makan nasi Padang, orang Padang zaman dulu pergi beladang. Pakai sepeda, pergi berjalan. Lah zaman sekarang habis makan ngapain? Iya kan? Bukan salah nasi Padangnya. Oke, nasi Padang banyak minyak, silakan tidak apa-apa. Tapi mereka berjalan, segala macam. Sehingga kalau sudah makan yang berlebihan, dan banyak minyaknya, banyak tepungnya, banyak gulanya, tanggung jawab dengan makanan tadi. Itu maksud saya. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak apa ya? Dalam Al-Quran itu, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian. Tidak boleh diem. Nah, makanya ini saya kasih tips, salah satu tips. Ini tips sering saya sampaikan. Ya, di zaman sekarang ini, zaman sekalian, banyak sekali penyakit terjadi gara-gara apa? Gara-gara gula kita yang sering naik, gula darah. Udah ada naik gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan makan yang bersifat mengandung gula yang tinggi. Contohnya apa? Tepung terigu, gula pasir, itu tinggi semua gulanya. Ya. Sehingga bagaimana cara kita, dan akhirnya pada akhirnya ketika itu terus dikerjakan, lama-lama terjadi satu keadaan namanya insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Nah, di sini lagi ilmunya nih. Dalam tubuh kita nih ada hormon atau kelenjar namanya pankreas. Pankreas itu menghasilkan insulin. Insulin tugasnya apa? Insulin itu tugasnya memasukkan gula yang ada dalam darah ke dalam sel. Tapi kadang-kadang karena kebanyakan gula yang masuk, insulinnya akhirnya jadi lemot. Nggak bisa kerja lagi, udah males, udah capek dia kerja karena kebanyakan gula. Ya, kalau udah kebanyakan gula, kayak begitu, apa yang harus dikerjakan? Gampang. Ya, gampang tuh maksudnya caranya gimana? Ya, berarti kita nggak makan gula sama sekali, tetap makan gula, tapi gula yang pakai jaket. Gula yang pakai jaket itu contohnya apa? Kalau makan sesuatu, makanlah sama bijinya apa kulitnya. Itu pakai jaket. Beras yang kita makan, jaketnya ada pada selaput pembungkusnya. Namanya bekatul atau sekamnya. Terigu yang berasal dari gandum itu, jaketnya ada pada kulit arinya. Maka kita sering dengar gandum utuh. Itu masih mending. Kalau gandum itu kan dari tanaman gandum, dibuang kulitnya, dibuang jaketnya, sisanya gula. Sama kayak nasi. Nasi itu yang menjaga kestabilan gula yang ada pada beras atau nasi kalau kita makan, itu adalah pembungkusnya. Yang pembungkus itu kita kasih ke ayam. Ya kan? Ayamnya sehat-sehat kakinya, manusianya itulah. Bagaimana caranya supaya insulin ini nggak terus naik turun, pankreas ini nggak terus kerjanya sehingga insulin itu bermasalah, nggak bisa memasukkan lagi ke dalam sel atau ke dalam sel. Pertama, ini yang paling gampang. Semua kita habis makan, terutama makanan yang tinggi gula, saya bukan perintahkan, siapa saja yang perintahkan. Habis makan, misalkan ini contoh ya, ada orang habis makan nasi uduk. Nasi uduk pakai bawang 2. Ya. Bihun. Bakwan sudah karbo, nasi udah karbo, bihun sudah karbo. Minumnya teh manis. 4 karbonya. Kerupuk lagi 1.
Datang ke kajian, dokter bagaimana cara mengurangi kolesterol? Pertanyaan. Kayak gitu dikerjain tiap hari, ngapain nanya? Ya bukan ngelarang sih. Itulah kita, karena kita nggak tahu ilmunya. Nasinya udah karbo. Ketika dia makan bakwan, tepung karbo lagi. Kerupuk, tepung lagi, karbo lagi. Pakai bihun, karbo lagi. Minumnya teh manis, karbo lagi. Di mana proteinnya? Telurnya seperempat. Jadi habis makan kayak gituan lah ya. Tinggi gula itu udahlah, udah makan aja lah. Ngapain? Jalan, minimal 10 menit, jalan. Tuh. Yang kedua apa? Sebelum makan kayak begituan, katakanlah, misalkan makannya tinggi gula nih, apapun, roti misalkan. Orang yang makan roti ya, tiap hari roti gitu kan. Roti manis sama teh manis. Lama-lama jebol juga tuh pankreas. Ya. Berjalan 10 menit, satu yang pertama. Yang kedua apa? Sebelum makan begituan, Anda minum cuka dulu lah. Cuka apel, cuka madu, cuka nanas, pokoknya semua cuka, minum. Itu akan menyebabkan, mengurangi kurva, jadi gula darahnya harus begini, jadi gini dia naik, landai. Awalnya begini, jadi begini dia, landai. Kedua. Yang ketiga apa? Makanlah sayur sebelum makan itu. Makan sayur. Sayur apa ya? Semua sayur. Mau apa? Wortel, pokoknya tinggi serat ya. Brokoli kayak, atau mungkin acar-acaran itu. Jadi kalau versi saya, kalau tetap mau makan nasi uduk kayak begituan, kalau saya ganti. Ini misalkan nasi uduknya, nasinya 1 sendok saja. Oke. Kan mau tidur, ya kan? Anggaplah dia baru setengah jam lagi sampai rumah, misal. Nasinya 1 sendok. Telurnya 1 atau 2. 2 lah. Udah kan? Acarnya seperempat piringnya acar semua. Habis itu oke, haus nih mau minum. Minum teh tawar atau air putih, itu aman. Atau kalau perlu sekalian, bos ada nasinya, makan telurnya aja. Biar nggak lapar. Tapi tidur sambil lapar, dalam keadaan lapar tuh bagus. Jadi nanti kalau sudah begini, Anda sudah paham ilmunya, isi piring kita tuh sudah kita ubah. Udah nggak lagi banyak karbo. Dokter anti karbo? Enggak. Karbo tuh kalau kita butuhkan ya makan. Kalau enggak, jangan makan. Makanya, ya isi piring itu kalau saya, pertama, yang banyak isinya apa? Sayurnya. Atau yang kedua, ada proteinnya, tahu, telur, ikan, tempe, daging, apapun, ada proteinnya. 2 itu yang dominan, hampir 70% di situ. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi kita ini sudah kebanyakan makan karbo. Dokter tahu dari mana kalau kita kebanyakan makan karbo? Pegang aja pinggangnya sama lehernya. Kalau banyak lipatan di situ, nanti pegangnya jangan sekarang. Kan banyak kan? Banyak. Itu tandanya udah kelebihan karbo yang disimpan jadi lemak. Itulah. Cara ngurangi gimana? Ya proteinnya digedein, sayurnya digedein, karbonya dikurangi. Lama-lama turun berat badannya. Kan gitu caranya. Jadi udah mulai ditata isi piringnya. Ya, kayak kemarin saya kemarin pergi jalan sama teman ke Pengalengan naik motor dari Bandung. Di situ Cilencak itu di danau itu saya makan. Udah makan. Sayur abrek-abrek, saya makan sayur, habis itu saya makan tahu tempenya sama telurnya, udah nasinya secuil. Itu cukup. Tetap nggak ngantuk, tetap fit dan berenergi. Udah selesai. Minumnya teh tawar, udah. Kenapa? Nah, ini kaidahnya. Kalau Anda sudah sayang sama tubuh Anda akan pikirkan apa yang masuk gitu loh. Udah sayang, udah cinta, udah menganggap ini tuh amanah, jangan diobok-obok, jangan di ngasal-ngasalin gitu loh, ya. Begitu.
Kemudian jadi kalau ditanya, dokter, kalau saya mau mulai hidup sehat, misalkan, ya, di kaidah yang keempat, saya harus mulai dari mana? Perbaiki makan. Itu satu. Perbaiki makan itu maksudnya gimana? Pertama, saran saya, kalau Anda tidak butuh banget dengan karbo itu pun dengan catatan karbonya jangan karbo yang nggak pakai jaket. Contoh karbo yang pakai jaket itu contohnya apa? Ubi-ubian. Ubi jala, ubi cilembu, segalanya. Ubi itu makan sama kulit-kulitnya dah, makan dah. Cuci bersih, kukus dia makan sama kulitnya. Ubi, misalkan kayak ubi cilembu tuh. Ubi cilembu tuh Anda oven kan, kita oven segala macam atau mau dikukus juga nggak apa-apa. Nanti setelah dia dingin bisa dimakan, belah tengahnya, masukin butter di situ. Butter itu tujuannya apa? Lemak yang baik pada butter itu akan membuat gula darah kita juga akan stabil. Makan butter. Gitu. Termasuk tadi lupa setelah minum cuka, tadi kan pertama jalan, yang kedua minum cuka, yang ketiga itu makan sayur sebelum makan itu, yang keempat latihan beban. Latihan beban itu contohnya apa? Ya push up, plank, squat, wall sit segala macam itu latihan beban. Atau mungkin kalau di rumah ada daun pintu itu Anda berdiri gantungan di situ, nggak usah diangkat, gantungan aja. Itu juga bagus. Karena otot kita adalah pembakar lemak dan pembakar gula yang paling baik. Makanya latihan otot mulai sekarang. Ya. Setiap habis sholat push up 5 kali. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Sekali bisa, sekali dulu. Selesai sholat segala macam push up. Ada wall sit aja, misalkan itu aja sebulan nih, misalkan lagi habis sholat di masjid atau di rumah, di dinding Anda tempelkan punggung situ seperti orang duduk bertahan selama 30 detik, Masya Allah, bagus. Kerjakan tiap hari itu kayak begitu, artinya selama waktu sholat 30 detik aja, 30 kali 5, berarti sehari sudah 150 detik sehari. Lama-lama otot pahanya, otot betisnya kuat, karena sains zaman sekarang katanya mereka mengatakan bahwa betis itu adalah jantung yang kedua. Jadi kalau mau lihat jantung kita sehat atau tidak, salah satu dari betis. Kalau betisnya kokoh, aman jantungnya. Makanya latihan kaki. Latihan kaki paling bagus salah satunya apa? Squat. Squat aja. Tiap hari squat. Atau mungkin seperti orang push up. Ya, saya susah menjelaskannya. Seperti orang push up di dinding gitu kan. Jadi gimana ya? Kakinya ke dinding, nanti dia ke depan agak posisinya kayak begini tuh dia kayak orang pusat, nanti kembali lagi, kayak gitu. Jadi kakinya dapat, ininya dapat, badannya dapat semua. Pokoknya perbesar massa otot itu aja. Caranya gimana? Nanti cari tahu sendiri. Paling gampang pakai apa? Ya misalkan lagi misalkan nih habis baca Quran, Anda punya barbel begini yang ini gitu kan. Kuat lama-lama. Jadi kalau udah kuat ototnya tuh gripnya ini nanti akan ketahuan. Gripnya kita ini bisa menunjukkan kekuatan otot jantungnya kita. 30 detik itu sebentar kalau dihitung pakai hitungan kita. Cuman kalau Anda bergantung 30 detik itu lamanya minta ampun, percayalah. Bergantung. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian apa ya? Tadi saya jelaskan tentang latihan otot udah tuh 4. Apalagi yang kita hindari? Karbo. Carilah karbo-karbo yang masih ada seratnya. Buah-buahan kayak begini, Bro sekalian, ini kan isinya fruktosa, glukosa, galaktosa sebagian seperti itulah. Ya. Dimakannya jangan di jus, dimakan, beneran dimakan. Ya. Tujuannya apa? Semua makanan kayak begini dimakan utuh, ya jangan terlalu banyak pengolahan, ya terutama buah. Jadi buah kayak begini, sebenarnya kalau dalam tema misalkan, saya butuh serat nih, saya butuh enzim, saya butuh mineral, ambil air kelapa misalkan, kelapa muda, kelapa tua, campurkan misalkan lidah buaya kayak begini, campurkan ini, udah jadi mocktail buah tinggi serat. Tanpa gula sama sekali, sudah manis. Apalagi, kemarin saya nyoba
Jadi saya tuh suka eksperimen. Eksperimen dalam hal makanan. Kemarin nyobain bikin rosella, saya ambil biang rosella, saya panaskan, saya ambil biangnya, saya tambahkan dengan air tebu. Campurin gitu, masukin buah semua segala macam, rosellanya pun saya gunting, saya bikin itu, campurin mangga, campurin nanas segala macam situ, dan nanas ini kan tinggi gula. Saya nggak mau tinggi gula, sehingga saya cari nanas yang agak mengkel, termasuk mangga juga. Mangga itu tinggi gula. Supaya nggak terlalu tinggi gulanya, caranya gimana? Cari mangga yang mengkel. Paling mudah tuh mangga Indramayu. Dia mengkel tapi nggak terlalu asam. Dan gitu. Apalagi musim kayak begini. Lagi ada musim seasonal fruit, kita bilang. Lagi musim buah-buah tertentu, saran saya makan sebanyak-banyaknya, sesering mungkin buah itu. Lagi sekarang musim manggis, makan manggis. Manggis ini salah satu buah yang tinggi dengan antosianin. Antosianin itu apa? Pigmen atau antioksidan paling bagus yang warnanya itu kan ungu. Nih, aslinya manggis ini kulitnya pun bisa kita makan, cuman kita nggak bisa olah. Semua antioksidannya, bahkan anti kanker semua ada semua pada paket ini nih. Yang biasa kita makan kan ini. Kandungan ininya justru malah yang berlimpah dengan antioksidannya. Ya, beberapa sudah ada dibikin ini jadi minuman gitu kan. Kalau ini jadi minum pahit rasanya emang. Tapi ini aja Anda makan udah berlimpah dengan vitamin, enzim, anti kanker segala macam dalam buah-buah itu. Jadi Allah membenamkan dalam mereka ini banyak sekali khasiat. Makanya saya bilang, kalau kita mau hidup sehat, pertama yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan pertama kali apa? Benerin makan. Sebelum makan itu kita masuk, yang kita lakukan pertama, bersihin badannya dengan cara apa? Puasa, banyakin puasa. Banyakin puasa. Terutama orang-orang yang sudah banyak sakit, banyakin, kurangi makan, kurangi ngomong, banyakin Quran, banyakin zikir, banyakin tilawah, udah. Tahu, Pak. Ini buah, kalau saya diberi pilihan manggis ini, sama saya diberi pilihan apel, saya akan pilih manggis. Kenapa? Ini tumbuh lebih alami daripada apel. Kan tumbuh aja, pohon gede, muncul manggisnya, nggak diapa-apain tumbuh dia. Kalau apel kan biasanya udah semprot lah, di ini segala macam dan seterusnya. Makanya seasonal fruit itu kalau saya akan selektifkan sedikit lagi dengan cara apa? Saya cari buah yang sedikit kontaminannya. Contohnya manggis. Mangga, misalkan sekarang lagi musim mangga harum manis dan lain-lain. Saya akan cari biasanya kalau memungkinkan cari mangga yang matang di pohon bukan di karbit. Karena beda gulanya nanti. Atau mangga-mangga yang memang kemungkinan besar tidak dikarbit kayak mangga gincu. Tapi mangga gedong gincu itu gulanya tinggi banget. Hati-hati juga kalau mengkonsumsi, jangan terlalu banyak. Ya, mangga gedong gincu, kan manis banget tuh mangganya. Jadi itu. Kemudian manggisnya sudah pernah tahu belum bahwa Allah ngasih petunjuk berapa isinya tuh di sini. Mainan zaman kecil ini. Tebak-tebakan. Tapi masya Allah ya, nggak meleset terus. Jadi kalau makan manggis kayak begini, makan sama biji-biji dimakan. Ya, telan aja, habis dikunyah, telan. Gitu. Tadi sudah ya, misalkan oke, kita butuh apa? Kita butuh vitamin, mineral, enzim, serat segala macam. Ada di mana itu semua? Ada di buah dan sayur. Gak suka buah, Allah ciptakan sayur. Gak suka yang warna, misalkan kita, oke, dokter saya nggak suka, nggak bisa makan buah yang berwarna ungu. Oke, cari sayur yang berwarna ungu, ada. Ada kan? Ada terong, misalkan atau apa, bawang bombay yang warnanya ungu juga ada. Karena setiap warna itu punya manfaat. Ya, jadi kalau sudah kita makan kayak begini, ada misalkan ada nanas, ada pepaya, ada buah naga, segala macam kayak begini, plus lagi tambah dengan air kelapa atau misalkan air mineral. Kalau saya nyebutnya air mineral itu apa? Air putih kayak begini, saya belah ini. Ini air mineral saya. Kalau misalkan lagi saya main olahraga, lagi bulu tangkis segala macam nih kayak begini, masukin sini, kasih garam,
Ngambil garamnya pakai daun serai, biar keren. Ada manfaatnya nggak? Mungkin ada. Ini kan gaya-gayaan aja. Kan buat konten. Saya aja. Berarti nggak boleh pakai sendok? Ya boleh lah. Pakai tangan boleh nggak? Boleh juga. Ini nih air mineral. Ada garamnya, ada jeruk nipisnya. Kalau Anda mau tambahkan sedikit dengan madu, nggak apa-apa. Bapak-bapak kalau minum kayak begini lagi olahraga, ya plus nggak ditambah. Apalagi kadang-kadang saya tambahkan dengan ini, chiasid. Ini berlimpah ruah. Ini salah satu apa ya, herbal tumbuhan yang tinggi banget omega 3-nya. Chiasid. Beda nggak sama selasih? Beda. Beda kandungan. Masukin kayak begini gitu kan, ya 1 sendok, 2 sendok teh gitu kan cukup. Minum waktu olahraga, minum kayak begini, hidrasi Anda kan tercukupi dengan ini karena vitamin, mineral, atau kalau enggak ya paling gampang pakai air kelapa. Paling gampang. Itu mineral atau mungkin hidrasi. Buatnya apa? Buat menghidrasi kekurangan apa namanya vitamin, mineral tubuh kita, mungkin olahraga atau segala macam. Bisa model kayak begini. Satu. Kemudian seterusnya apa lagi misalkan? Jadi tubuh kita kan di alam ini Allah menciptakan ada vitamin, mineral, lemak segala macam itu kan. Semua Allah ciptakan di dalam tumbuhan yang tumbuh di tanah kayak begini, termasuk sebagian ada di laut juga. Ya. Ikan tuh ikan. Nggak usah repot-repot makan ikan salmon, makan ikan kembung aja sama kandungannya. Betul. Ya. Jadi apa yang terbaik bagi penduduk satu negeri itu adalah apa yang Allah ciptakan di situ, kecuali apa yang dimention Allah dalam Al-Quran dan disebutkan Nabi, itu cari barokahnya kita. Contoh mungkin kurma. Kurma secara iklim setahu saya beberapa tempat sudah tumbuh kurma. Tapi kalau secara iklim Indonesia ini nggak cocok dengan kurma. Tapi ada di Aceh itu ada kebun kurma luasnya minta ampun. Tapi saya enak-enak kurma di Aceh tetap lebih enak kurma yang tumbuh di Jazirah Arab. Beda karakternya. Anda makan ubi cilembu yang tumbuh di desa Cimaung sama ubi cilembu yang tumbuh di desa Cilembu, beda rasa. Beda rasa. Karena karakter tanahnya beda. Maka kalau Anda lagi safar ke berbagai tempat yang di situ ada tumbuhan-tumbuhan lokalnya, makanlah di situ. Sesering mungkin. Ya. Bintaro nih. Udah tahu. Yang paling terkenalnya apa? Setahu saya macet. Pohon bintaro ya. Jadi dalam kaidah makanan, Anda mulai Ibu sekalian take out yang kira-kira bikin masalah kepada kita. Take out yang paling apa? Bukan paling masalah itu kan ultra processed food, makanan-makanan yang diproses banyak sekali prosesnya gitu kan. Entah sosis, burger segala macam, bukan burger, sosis lah ya. Kemudian tadi makanan tinggi gula, tepung-tepungan, gula segala macam tuh pelan-pelan dikurangi. Ganti dengan sumber aslinya. Setelah itu setelah selesai puasa dulu, kemudian itu take out yang itunya itu, yang tadi nggak, yang kurang bagus itu, mulai masukkan yang benar-benarnya. Nanti tubuh akan recovery sendiri sebenarnya. Ya. Apa dia misalkan? Oke, butuh vitamin mineral, tadi saya jelaskan tentang ini semua, termasuk ini kelapa. Kelapa, misalkan kita butuh lemak. Kelapa adalah salah satu makanan yang bagus banget lemaknya. Diapain dia? Makannya kayak begini, makan. Ya. Termasuk juga kaidah yang dulu orang tua kita sering pakai, makan getuk sama kelapa itu benar, karena lemak yang ada pada kelapa itu bisa menyebabkan gula yang ada pada karbohidrat, misalkan kayak tepung-tepungan segala macam itu bisa tidak terlalu tinggi. Jadi udah benar makan kelapanya, makan karbonya pakai lemak. Termasuk juga nanti kalau nanak nasi pakai ini juga oke. Jadi kelapa kayak begini dimakan saja begini udah bagus. Tiap hari makan. Itu coba bukan iseng-iseng sih ya. Anda makan begini, makan aja. Anda coba lihat BAB Anda kayak apa. Karena dia apa ya, seratnya tinggi banget dan melancarkan BAB, itu lemak. Jadi lemak itu kita dapatnya dari sumber lemak yang baik. Contoh sumber lemak yang baik apa? Nih kelapa. Ini juga bagus. Ini saja misalkan nih, misalnya Anda mau, oke, saya mau menguatkan jantung saya, misalkan. Udah ambil aja alpukat kayak begini yang matang gitu kan, bijinya kita buang, tapi bisa dibikin teh juga sebenarnya.
kerok gitu, campurkan sedikit sama madu, kasih chia seed, makan. Udah. Atau mungkin ada slice kurma, hancurin, makan tiap hari. Coba aja lihat. Kita punya eh, apa namanya hormon, ya terutama hormon berhubungan ke wanita atau ke laki-lakian itu kan bagus. Itu lemak. Kemudian apa lagi? Ini tergantung kebutuhan. Banyak hari-hari kita, Bapak Ibu sekalian, yang banyak kita makan logam-logam berat. Saya kemarin sempat baca satu postingan, tapi benar sih. Dalam satu hari itu perempuan, khususnya perempuan, ada hampir 165 bahan kimia sintetik yang Anda letakkan di kulit Anda. Nanti kapan-kapan sehari nggak usah pakai apa-apa. Mandi pun pakai air aja. Sikat giginya pakai garam Himalaya aja sama VCO atau siwak. Coba aja lihat badan. Mood Anda akan berubah. Karena bahan-bahan kimia sintetik itu mempengaruhi mood, dan yang cara paling mudah mempengaruhi mood dan masuk ke dalam tubuh kita itu bukan dimakan tapi dioles. Kalau dimakan kan masuk ke lambung dulu, kalau dioles cepat banget dia langsung beredar ke dalam darah kita. Itu. Terus pakai apa-apa, mau pakai lipstick, mau pakai apalah, segala macam gitu kan. Gak ada bahan sintetik sama sekali, termasuk odol juga. Beda moodnya nanti, beda rasa nanti di badan. Coba aja. Ya. Gitu.